wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Kayla. Nama saya Zahra. Nama saya Wanda. Nama saya Ula. Di sini ada yang berhalangan hadir, yaitu Nata dan Eva. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Air merupakan hal vital bagi manusia yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Akses terhadap air bersih yang memadai akan berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat. Sebaliknya, penggunaan air yang tidak layak atau kotor untuk kehidupan sehari-hari akan membahayakan kesehatan karena menimbulkan penyakit seperti diare, muntaber, dan penyakit kulit. Masalah penyediaan air bersih saat ini menjadi perhatian khusus negara-negara maju maupun negara yang sedang berkembang. 1.4. Manfaat penelitian. A. Menjawab permasalahan. Penelitian dapat menjawab permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. B. Memberikan gambaran sebab dan akibat. Penelitian sosial dapat menjelaskan sebab akibat dari fenomena sosial yang terjadi. C. Menambah wawasan bagi peneliti. Penelitian sosial dapat menambah wawasan bagi peneliti. Bab 2. 2.1 Penelitian terdahulu. Menurut penelitian yang dilakukan, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran terkait kinerja layanan air bersih, khususnya yang diselenggarakan oleh PDAM, yang terdapat memberikan cerminan kelangkaan air bersih yang aman bagi masyarakat. 2.2 Landasan teori atau konsep. Air bersih adalah sumber daya air yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan harian masyarakat dengan kualitas yang sesuai. 2.2 Landasan teori atau konsep. Air bersih adalah sumber daya air yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan harian masyarakat dengan kualitas yang sesuai syarat kesehatan air bersih dari Kementerian Kesehatan, dan jika dimasak, air bersih dapat diminum. Air bersih juga dapat diartikan air yang digunakan untuk mandi, mencuci, dan memasak. PDAM sebagai perusahaan daerah yang memberikan jasa penyediaan air bersih bagi masyarakat sehingga dapat terpenuhi kebutuhan air bersihnya. 2.3 Definisi konseptual atau operasional variabel. Air bersih merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, sehingga keterbatasan air bersih sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Adapun persyaratan persediaan air bersih. A. Persyaratan kualitatif menggambarkan mutu dari air baku air bersih. B. Persyaratan kuantitatif atau debit. Banyaknya air baku yang tersedia yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala macam kegiatan, antara digunakan untuk 1. Keperluan rumah tangga, 2. Keperluan umum, 3. Keperluan industri, 4. Keperluan perdagangan, 5. Keperluan pertanian dan peternakan, 6. Keperluan pelayaran dan lain sebagainya. 2.4 Kerangka berpikir. Borodis menyatakan bahwa krisis lebih dari sekadar situasi darurat. Situasi krisis yang emergensi mempunyai pemikiran, yaitu sama-sama membutuhkan respon yang cepat dan sistematis. 2.5 Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa permasalahan ketersediaan air di desa Sidoarjo disebabkan oleh kurangnya ketersediaan air bersih di desa tersebut. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Metode dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang permasalahan ketersediaan air yang terjadi di desa Sidoarjo, Kecamatan Tepus, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memahami persepsi, pandangan, dan pengalaman masyarakat terkait permasalahan air bersih, meskipun dalam format yang dilakukan secara online. 3.2 Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di ruangan kelas 10H yang berada di SMAN 1 Cileunyi, Kabupaten Bandung, di mana proses pengumpulan data dilakukan secara online. Data diperoleh melalui pencarian informasi terkait permasalahan air bersih di desa Sidoarjo yang dapat ditemukan melalui sumber-sumber online. 3.3 Batasan penelitian. Penelitian ini hanya dibatasi pada kondisi permasalahan
ketidaktersediaan air di Desa Sidoarjo dengan fokus utama pada analisis permasalahan ketersediaan dalam air bersih dan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam tentang permasalahan ketersediaan air bersih yang terjadi dalam konteks sosial. 3.5 Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data adalah dengan mencari artikel atau laporan yang telah dipublikasikan sebelumnya terkait permasalahan air bersih di Desa Sidoarjo melalui pencarian online menggunakan platform seperti Google atau basis data jurnal lainnya. 3.6 Teknik pengumpulan data. Dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber daring yang dapat diakses melalui pencarian online menggunakan platform seperti Google, jurnal akademik, artikel berita, laporan pemerintah, dan data statistik dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan lembaga lainnya. 3.7 Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan secara kualitatif deskriptif. Mengikuti tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan secara mendalam fenomena permasalahan ketersediaan air yang tersedia di Desa Sidoarjo. Bab 4. 4.11 Permasalahan ketersediaan air. Permasalahan atau krisis air bersih merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan antara ketersediaan air bersih dan permintaan air bersih. Semakin meningkatnya populasi, semakin besar pula kebutuhan akan air minum. Selain itu, krisis air merupakan permasalahan lingkungan yang dialami oleh negara termasuk Indonesia. Yang kedua, dampak krisis air bersih. A. Krisis kesehatan. Krisis air bersih bisa beresiko tinggi munculnya penyebaran penyakit meliputi diare, korela, disentri, dan polio. United Nations Children's Fund Indonesia mencatat hampir 70% dari 2.000 sumber air minum rumah tangga yang diuji di Indonesia tercemar lebih 3. B. Kondisi lingkungan memburuk. Krisis air bersih dan membuat kondisi lingkungan memburuk. C. Krisis air mengganggu perekonomian. Krisis air bersih juga mengganggu sektor perekonomian. D. Standar kehidupan menurun. Terjadinya kelangkaan air bersih mengganggu operasi. D. Standar kehidupan menurun. Terjadinya kelangkaan air bersih mengganggu operasional sekolah, rumah sakit, restoran, hotel, dan semua sektor yang membutuhkan air bersih agar kebersihan dan kesehatan terjaga. D. Kelaparan merajalela. Sektor pertanian memerlukan air untuk pengisian tanaman. Sudah 3. 3 upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air. 1. Menghemat air. 2. Tidak membuang sampah pada saluran air. 3. Menanam pohon dan reboisasi. 4. Membuat tempat penampungan hujan. 4. Kondisi air di Desa Sidoarjo, Kecamatan Tepus sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Sistem Pengembangan Air (RISPAM) merupakan salah satu wilayah kategori rawan air. Kawasan karet dengan struktur batu gamping menjadikan wilayah ini jarang ditemukan sumber air permukaan. Keberadaan sungai bawah tanah dengan kedalaman dan aliran yang belum terpetakan menjadikan pemanfaatan sungai bawah tanah belum bisa dilakukan secara optimal. Saat ini suplai air bersih mengandalkan suplai dari jaringan PDAM, bak penampung air hujan (PAH), dan dropping air. Desa Sidoarjo adalah salah satu desa di Kecamatan Temus penerima program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS).
tahun 2018. Program tersebut didanai dari pemerintah pusat dengan melibatkan kelompok kerja masyarakat KKM serta swadaya masyarakat berupa inkin tenaga dan inkes biaya dari peran serta masyarakat sasaran. Selain itu didukung pula pendanaan dari APBDes. Masyarakat dengan antusias melakukan kerja bakti pembangunan reservoir yang berada di atas bukit tanpa kenal lelah. Demikian disampaikan oleh Suradal KKM Desa Sidoarjo. Pembangunan infrastruktur berupa bak penampung beserta rumah pompa intake, reservoir dan jaringan pipa telah selesai dilaksanakan dengan baik. Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Gunung Kidul. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa permasalahan ketersediaan air bersih di Desa Sidoarjo merupakan masalah yang sangat kompleks dan berakar pada ketimpangan dalam akses pendidikan dan infrastruktur yang merata. Ketimpangan ini memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama di daerah Sidoarjo. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan yang lebih inklusif dan pemerhatan dalam pembangunan untuk mengurangi permasalahan ketersediaan air di Desa Sidoarjo dan memberikan peluang yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat Sidoarjo. 5 penutup 5.1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa permasalahan ketersediaan air bersih di Desa Sidoarjo merupakan masalah yang kompleks dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketidaksetaraan ini terlihat jelas dalam perbedaan akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan infrastruktur antara pusat kota dan daerah pinggiran. Permasalahan air sebagai besar disebabkan oleh ketimpangan dalam distribusi sumber daya, terutama di bidang pendidikan dan keterampilan. Masyarakat yang tinggal di desa lebih mudah mengakses pendidikan yang berkualitas dan peluang kerja yang lebih baik. Sementara itu, mereka yang tinggal di desa seringkali menghadapi keterbatasan air dalam hal tersebut, sehingga kesulitan untuk memperoleh air yang kurang layak. 5.2 Saran. Berdasarkan hasil penelitian mengenai permasalahan ketersediaan air bersih di Desa Sidoarjo, ada beberapa saran yang dapat disampaikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penting bagi pemerintah Kota Sidoarjo untuk meningkatkan akses air bersih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.